kembali lagi di Cerita Lala. Masih dalam rangka pandemi COVID-19. Nah, semua aspek itu kan banyak yang terpengaruh dari pandemi ini, termasuk salah satunya itu aspek bisnis. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menghadapi pandemi ini, strategi bisnis yang dijalankan oleh seorang pebisnis. Tapi menariknya, pebisnis ini bukan hanya fokus dalam dunia bisnisnya saja, tapi dia juga seorang ASN di salah satu instansi pemerintah. Semoga teman-teman menyukainya dan selamat menonton. Selamat datang di YouTube channel saya. Hai Ima. Halo Mbak. Ya udah mengundang aku. Sama-sama. Nah, jadi teman-teman, Mbak Linda ini merupakan salah satu ASN aktif yang dia itu juga punya bisnis yang sukses di bidang industri fashion. Nah, kalau teman-teman kepo gimana bisnis Mbak Linda dan juga pengen tahu koleksinya, bisa coba langsung cek akun Instagram. Apa Mbak namanya? @malika_my_hijab. @malika_my_hijab. Nah, oh iya Mbak Linda, sekarang kesibukannya akhir-akhir ini apa Mbak? Sekarang aku kayak biasa sih lagi sibuk. Kan aku kan udah menikah dan udah punya seorang anak. Jadi aku sekarang lagi sibuk mengurus rumah ya, mengurus anak, mengurus suamiku. Terus juga selain itu aku juga kerja kantoran. Aku ASN di Direktorat Jenderal Pajak dan juga sambil ngurus online shop aku juga. Sibuk banget berarti ya Mbak ya, harus menjalankan 3 peran sekaligus loh. Jadi ibu rumah tangga, jadi ASN, sama jadi pebisnis sekaligus gitu. Terus Mbak, sebenarnya apa sih yang bikin Mbak Linda tertarik buat terjun ke dunia bisnis gitu? Soalnya kan Mbak Linda kan juga udah punya banyak kesibukan. Sebenarnya awal aku terjun di dunia bisnis itu nggak sengaja sih, tapi memang basicnya aku itu suka banget bisnis dari kecil, dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah tuh aku udah suka banget sama yang namanya jualan. Dari SD tuh aku udah mulai jual barang handcrafting, terus SMP juga, SMA makanan, sampai dengan kuliah tuh aku palu gada deh pokoknya, apa lu mau gua ada semua aku jual. Sampai tiket konser pun aku jual, terus pokoknya aku tuh jualan sampai aku keterima di PNS ini. Aku sempat vakum. Nah, tapi setelah aku mutasi dan dapat penempatan di Jakarta, itu awalnya aku nggak sengaja aku datang ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Ya, orang semua kayaknya pada tahu lah ya. Aku sebut aja namanya, yaitu Tanah Abang sama Tamrin City. Nah, ketika di sana aku ngelihat ternyata ada peluang nih buat usaha. Sebenarnya awalnya tuh aku kesana buat beli baju untuk ibuku dan saudaraku. Tapi begitu aku beli dan aku kirim ke rumahku, itu ternyata yang beli adalah tetangga-tetangga ibuku. Nah, dari situ kemudian aku ngelihat, wah ternyata ada peluang nih bisa dijadikan sebuah bisnis yang bagus banget. Apalagi waktu itu aku ngelihat bahwa ternyata di sana itu banyak banget barang-barang bagus dan murah-murah yang kalau di butik-butik itu dijual harganya tinggi-tinggi banget gitu, dan aku bisa ngasih harga nggak terlalu tinggi. Jadi pada saat itu aku mulai bisnis, dan dari aku ngambil produk orang, kemudian aku jadi reseller ke orang, sampai dengan akhirnya alhamdulillah sekarang aku bisa produksi sendiri dengan label sendiri gitu. Wah, keren banget Mbak. Berarti Mbak Linda itu emang dari kecil itu emang udah kreatif ya Mbak ya? Ya, bisa ngambil peluang gitu, bisa manfaatin peluang. Kalau misalnya ternyata ada pasarnya, Mbak Linda langsung nyoba gitu, nggak nyerah duluan gitu. Ya, emang sebenarnya kalau untuk seorang pengusaha itu, kalau menurut aku yang penting adalah bisa melihat peluang. Jadi di mana ada peluang, di situ ada jalan. Oke. Nah, terus Mbak, ada satu hal lagi nih Mbak yang paling penting. Kan kalau misalnya Mbak Linda punya banyak kesibukan sekarang kan, kita semuanya udah tahu punya 24 jam yang sama gitu. Nah, Mbak Linda gimana nih caranya bagi peran-peran Mbak Linda ke kesibukan Mbak Linda? Memang sebenarnya untuk membagi peran menjadi ibu, menjadi istri, kemudian menjadi pegawai kantoran yang harus stay Senin sampai Jumat di kantor, sekaligus mengelola bisnis itu nggak mudah ya, karena kegiatannya itu benar-benar padat banget. Tapi memang aku memulai bisnis aku ini dari nol, dari aku balesin chat customer sendiri, aku
ngelola produksi sendiri dan lain-lain, sampai dengan sekarang alhamdulillah aku sudah punya tim yang bisa bantu-bantu kerjaan aku seperti admin, terus ada orang packing juga dan beberapa orang lainnya. Nah memang untuk bisa membangun itu tuh perlu membagi waktu. Jadi kalau aku itu dulunya harus bikin timetable-nya itu berisi dalam 1 bulan ini aku mau misalnya acara keluarga ada acara apa aja ya, terus kemudian nanti kalau udah keluarga beres, terus hal-hal yang lain juga beres, ini aku masuk kerjaan beres gitu ya, itu aku masuk ke pengelolaan online shopku. Jadi misalnya dalam 1 bulan ini aku akan rencana produksi apa, terus aku mau launching kapan, terus di sela-sela itu aku mau ngelakuin promosi apa aja. Nah, aku bikin timetable bulanan yang kemudian aku tuangkan menjadi timetable mingguan, dan kemudian aku tuangkan juga jadi timetable harian. Dan di timetable harian itu aku bener-bener manfaatin waktu, meskipun cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu bener-bener buat kayak nyisip-nyisipin ngurus-ngurusin kerjaanku yang lain gitu. Oh, berarti kuncinya itu ada di timetable ya Mbak ya. Nah, ini itu berarti bisa jadi tips juga buat teman-teman di luar sana kalau misalnya punya banyak kesibukan dan juga sulit membagi waktunya, mungkin bisa ikuti tips Mbak Linda yang ini. Jadi harus punya timetable. Ya, benar. Dan aku juga orangnya kan suka bikin notes gitu ya. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang suka bikin notes di handphone. Jadi aku selalu bikin notes di kayak buku kecil jurnal gitu. Dan itu tuh emang isinya kayak timetable aku. Misalnya hari ini aku mau ngapain aja, dan misalnya tiba-tiba ada sebuah acara yang mendadak, itu aku bikin timetable yang fleksibel buat diubah. Yang penting tidak mengubah apa yang sudah aku rencanakan. Jadi bisa dipindah-pindah aja harinya gitu. Oh, boleh nih diikuti. Nah, oh iya Mbak, ngomong-ngomong sekarang kan lagi pandemi ya Mbak ya, lagi COVID, juga udah tahu. Nah, pengaruhnya apa Mbak yang paling dirasain ke bisnis Mbak Linda sekarang ini? Oke, memang pandemi ini banyak sedikit berpengaruh ya. Kalau buat online shop aku, nggak tahu sih online shop yang lain, cuman memang banyak sepertinya yang juga ikut berpengaruh ya, terutama di volume penjualan ya. Jadi aku ngerasain banget ketika pandemi ini datang di bulan Maret ya, itu kan pemerintah udah meresmikan, maksudnya mengumumkan secara resmi bahwa memang Indonesia ini sudah terpapar corona. Nah, bulan Maret itu kan sebenarnya mendekati masa puasa dan masa lebaran, dan masa puasa dan masa lebaran itu sebenarnya adalah masa di mana seharusnya penjualan produk aku, baju ya, terutama baju muslim itu naik, meningkat. Tapi dengan adanya pandemi ini banyak orang-orang yang akhirnya mungkin mengalokasikan kebutuhannya itu tidak ke pembelian baju, tetapi mungkin ke pembelian lainnya. Jadi memang berpengaruh kalau buat aku ya, seperti itu. Dan biasanya kalau lebaran gitu-gitu kan penjualan itu meningkat, bisa 3 kali lipat, volume produksi 4 kali lipat. Tapi kalau lebaran kemarin tuh aku ngerasa nggak mencapai volume segitu gitu. Dan ada beberapa barang yang udah aku siapin belum sold out. Jadi ya memang berpengaruh pandemi ini bagi online shop aku. Oh, berarti emang ini ya Mbak ya, parah pengaruhnya Mbak ya. Nah, terus kalau yang kayak misalnya tadi ada baju-baju yang gak kejual, terus yang ditargetkan gak tercapai, Mbak Linda gimana strateginya buat ngatasin itu? Oke, strategi aku ya dalam menghadapi COVID ini. Memang COVID ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang nggak terduga, yang awalnya aku tidak menduga hal ini akan terjadi ya. Awalnya aku menduga ya bakalannya fine-fine aja gitu. Bakalannya tahun ini juga bakalannya tahun ini juga mengikuti tren fashion yang seperti diprediksikan di akhir tahun sebelumnya begitu ya. Tetapi karena tiba-tiba ada pandemi ini, jadi banyak strategi yang aku rubah. Jadi kemarin setelah mengevaluasi ternyata banyak sekali penurunan pertumbuhan di online shop ini, aku
meeting ya, diskusi dengan tim aku gimana ya kira-kira strategi kita untuk menghadapi pandemi ini, dan memang udah aku nemuin beberapa strategi. Ada 3 strategi yang inti gitu ya. Kalau yang pertama itu dari segi produk. Dari segi produk itu sekarang aku lebih ingin membaca kebutuhan customerku. Jadi customerku ini di era pandemi ini seperti apa sih kebutuhannya? Karena kalau dulu aku itu memproduksi barang-barang yang dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk bekerja, atau dipakai untuk acara-acara formal ya. Sedangkan sekarang di masa pandemi ini kan jelas prioritas orang-orang bukan buat jalan-jalan, bukan buat pergi-pergi gitu ya. Karena memang ya pada takut gitu. Nah, jadi mereka di rumah aja gitu kan, stay. Nah, dari situ aku juga ada perubahan produk. Dari yang tadinya produk aku itu buat jalan, buat kantor, buat acara formal, sekarang aku mengubah produk aku menjadi produk yang bisa dipakai di rumah aja, kayak misalnya home dress atau homey set, piyama set gitu-gitu, dan ada beberapa produk-produk juga yang dipakai jalan, meskipun itu sekarang prioritasnya tidak sebanyak yang lalu. Jadi kalau sekarang itu aku lebih fokus untuk ke produk-produk yang di rumah aja gitu, sesuai dengan sekarang kebutuhan pasar ini mau kayak gimana gitu. Terus yang kedua itu aku evaluasi di bagian marketing dan promosiku. Nah, kalau dulu mungkin aku sasaran marketing dan promosiku adalah hanya melalui Instagram aja, tetapi sekarang aku memperluas marketingku yaitu melalui Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga aku sekarang bikin banyak sekali giveaway dan sale. Jadi mungkin banyak orang-orang yang pengen belanja di online shop aku, cuma mereka ragu gitu. Apalagi dengan adanya pandemi ini kan membuat mereka semakin bijak dalam mengelola keuangan ya. Jadi kalau misalnya mau beli baju, tapi bagus apa enggak ya kualitasnya gitu. Jadi mereka mempertanyakan. Nah, di situ aku sebenarnya melihat peluang bahwa di pandemi ini banyak banget orang-orang yang nggak akan belanja keluar, tapi justru akan belanja melalui online seperti itu ya. Jadi aku gencarkan promosi melalui giveaway, kemudian sale dalam rangka apa? Dalam rangka memperkenalkan juga produk aku. Jadi ini loh produk aku, kalian bisa dapat dengan gratis cuma-cuma melalui giveaway, atau kalian juga bisa dapatkan dengan harga murah melalui sale. Yang mana ketika mungkin mereka sudah mendapatkan dengan harga murah, kemudian wah sudah percaya ini ternyata kualitasnya bagus, jadi aku sudah dapat kepercayaan mereka, jadi produk-produk aku kemudian kedepannya bisa semakin diterima orang mereka dan semakin banyak yang suka gitu ya. Kemudian yang ketiga ini yang aku ngerasa emang efeknya lumayan besar banget di online shop aku, yaitu customer engagement. Jadi aku sama tim aku sekarang lagi bebenah terkait customer engagement. Jadi aku percaya sama customer yang memang ketika aku dan mereka punya ikatan batin, itu mereka akan menjadi customer yang loyal. Dan ketika mereka menjadi customer yang loyal, apapun produk yang aku keluarkan pasti mereka akan pengen miliki gitu kan. Jadi sekarang ini aku lagi bener-bener bikin interaksi sama customerku sesering mungkin, mulai dari interaksi di Instagram, kemudian juga dari pelayanan, kemudian juga dari follow up pelayanan. Misalnya kalau dulu aku biasa mungkin menyuruh admin aku untuk melayani customer ya biasa aja gitu pakai template. Ya ada yang bisa dibantu silakan, kalau mau order kirim format order dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sekarang aku kembali lagi untuk membriefing ke adminku bahwa ketika kamu menghadapi customer, first rule yang harus kamu lakukan adalah menyapa dan memanggil namanya. Jadi ketika customer itu dipanggil namanya, dia akan merasa dekat dan punya ikatan batin dengan kita gitu. Jadi itu aja sih hal simple yang mungkin salah satunya bisa aku jadiin contoh untuk strategi customer engagement aku. Berarti ada 3 strategi utama ya Mbak ya yang Mbak Linda pakai. Yang pertama itu dari segi produknya, yang kedua itu dari segi marketingnya, berarti ya lebih ke sesuai dengan yang sekarang memang lebih diminati oleh
pembeli, dan juga yang terakhir itu adalah melalui customer engagement. Tapi aku juga ngerasa bener sih Mbak, ketika misalnya customer itu udah loyal gitu, kayak aku melihat beberapa akun all shop gitu, dia tuh sekali ngeluarin barang itu kayak langsung 5 menit kemudian habis gitu-gitu. Dan Ya customer benar-benar. itu sesuka itu dan se-engage itu sama online shopnya gitu. Ya betul. Itu yang lagi berusaha aku tingkatkan sih sama tim aku gitu. Doain ya. Amin. Nah, lalu gimana nih Mbak ke depannya? Kan udah kita tuh pandemi itu udah dari Maret sampai sekarang Agustus ini sepertinya kayak kita nggak tahu gitu kapan akhirnya. Bahkan vaksinnya pun juga masih belum ditemukan gitu. Bahkan sekarang kan juga ada isu-isu bahwa semua negara itu rawan terjadi resesi gitu, termasuk Indonesia. Nah, menurut Mbak Linda, pandangan Mbak Linda terhadap ini itu gimana, dan juga ke depannya dari online shop atau usaha Mbak Linda ini? Oke. Kalau untuk kedepannya gimana? Memang mungkin isu resesi itu ada ya. Tapi untuk sampai dengan sekarang ini aku masih percaya sama market di Indonesia bahwa memang meskipun dilanda beberapa isu seperti ya corona, seperti isu resesi dan lain sebagainya. Kalau sekarang aku membaca marketnya sih, insya Allah masih bisa nggak separah negara-negara lain lah ya mungkin ya. Ya masih optimis berarti? Masih optimis dong, masih optimis banget. Tapi tetap harus mengedepankan kehati-hatian, dalam arti optimis boleh, tetapi jangan terlalu naif gitu membaca pasar. Kayak kalau aku sekarang prinsipnya adalah growth dari online shop aku ini nggak terlalu tumbuh banyak nggak apa-apa, tapi yang penting dia tetap jalan gitu. Karena pasar juga lagi kayak gini, jadi aku nggak mau terlalu mentargetkan yang harus perkembangannya sekian atau volume produksi harus aku tingkatkan berapa persen daripada bulan lalu, enggak. Jadi aku tetap membaca kondisi pasar seperti apa seperti itu, dan aku tetap membaca peluang sih. Jadi kalau menurut aku seorang pebisnis itu kan harus pintar-pintar membaca peluang dan membaca apa yang dibutuhkan oleh customer-nya. Jadi mungkin aja kalau sekarang aku produksi homey set, kemudian kedepannya itu ternyata kebutuhan customer itu meningkat terhadap masker, itu bisa jadi aku nanti juga memproduksi masker seperti itu. Jadi aku mau menyediakan apa yang customer butuhkan sesuai dengan jalur dari apa yang sedang aku jalani nih bisnisnya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diikuti bagi teman-teman yang juga menjalankan bisnis di luar sana untuk yang tips Mbak Linda ini. Jadi, sekali lagi diulangi dari yang mengerti customer, kemudian juga bisa membaca peluang dan juga tahu situasi di pasar bagaimana. Nah, kemudian Mbak, untuk pesan-pesan bagi rekan-rekan pejuang bisnis yang lain, mungkin untuk supaya bisa lebih memotivasi mereka juga dan juga bisa belajar bareng untuk menghadapi pandemi ini bagaimana? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya aku belum hebat banget lah ya buat ngasih pesan-pesan kepada mereka para pebisnis yang udah jauh lebih keren dari aku. Tapi mungkin aku mau ngasih semangat aja buat para pebisnis di luar sana yang sekarang lagi ngerasa memang pasar tuh susah, kemudian pengen nyerah rasanya, atau banyak banget sih emang teman-teman aku juga yang curhat terpaksa harus memberhentikan beberapa karyawannya karena tidak bisa menggaji mereka seperti itu. Tapi hal-hal yang seperti itu jangan sampai membuat kita kemudian menyerah dan berhenti. Ketika kita merasa kita ingin berhenti atau menyerah, ingatlah saat kita memulai semua ini. Jadi kita harus ingat lagi, kita harus throwback lagi perjalanan kita dari nol membangun ini semua sampai dengan sekarang. Masa iya kita mau menyerah gitu ya. Jadi kita harus semangat terus dan harus selalu ingat bahwa apa yang sedang kita jalani ini adalah menjadi tempat bergantung banyak orang seperti itu. Inspirasi sekali Mbak Linda. Makasih Mula. Ya, nah sebenarnya emang sih Mbak, harapannya sekarang itu semua orang tuh pasti pengen gitu, jadi bisa bertahan di segala kondisi dengan segala ketidakpastian saat ini dengan berbagai masalah yang dihadapi gitu. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir juga dan juga kembali normal seperti sedia kala. Amin. Amin. Nah,
Gimana teman-teman? Menarik bukan topik bahasan kita kali ini? Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, entah itu yang ASN ataupun bukan, kemudian yang udah menjalankan bisnis ataupun yang masih baru memulainya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sayangnya ini udah di akhir sesi diskusi kita juga, Mbak Linda. Jadi terima kasih juga untuk Mbak Linda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman kepada kita semua. Nah, semoga Sama Imla. ya, semoga teman-teman juga suka dengan diskusi kali ini. Dan see you Mbak Linda, see you juga teman-teman. Terima kasih teman-teman, terima kasih Imla. Dah, sampai ketemu lagi. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu support produk lokal yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga komen di bawah jika kalian menyukai video ini. See you on my next video. Bye-bye.